Acara spesial Radio Nur FM Rembang. Gong Bicara. Kritik dan opini. Ulasan peristiwa politik, sosial, ekonomi, dan religi. Budaya, motivasi. Bersama motivator Dr. Andes Arif Agung Holili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, biasanya selamat malam, ini selamat siang kerabat setia Nur FM dan marhaban ya Ramadan. Karena besok kita sudah memasuki, insya Allah besok sudah memasuki bulan Ramadan. Kenapa harus ada gong bicara? Bicara apa saja, yang penting ada maknanya. Bicara apa saja, yang penting ada faktanya. Dilakukan pada hari Kamis sebelum puasa, karena ini hal penting yang kita insya Allah akan mendapatkan penjelasan langsung dari expertnya. Telah hadir di studio kita Bapak Dr. Haji Ali Sofi'i, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, didampingi oleh Pak Rosad, Ketua 3 PCNU Kabupaten Rembang yang membidangi tentang sosial kesehatan. Iya Pak Rosad ya? Ya baik. Siang hari ini kita kepingin mencari atau kemudian menginformasikan kepada masyarakat sekalian berkaitan hal-hal yang belum disajikan oleh Radio Nur FM yang kemarin sudah disampaikan ketika bagaimana proses kebijakan di daerah dengan gugus tugas bersama Pak Wagub, kemudian bagaimana pola penindakan, pencegahan, dan edukasi yang dilakukan oleh keamanan dalam hal ini Kapolres, dan sore hari ini kita akan medisnya kita harus dapatkan. Karena nanti kemarin NU juga sudah membuat keputusan-keputusan di bidang ibadahnya. Assalamualaikum Pak Dokter ini. Waalaikumsalam Mas Khalili, Pak Rosad. Nah, ini ada pertanyaan awal dulu sebelum kita nanti diskusi yang lain-lain. Nanti Pak Rosad juga akan bertanya. Yang pertama ini Pak, ini request pertama itu kalau pas puasa begini ini bagaimana menjelaskan tentang imunitas diri kita berhadapan dengan COVID, ya kan? Berhadapan dengan COVID terusan. Nah, orang kan cenderung itu Pak, cenderung kemudian enak tak ora poso wae nek ngono niki. Nah, kita tidak masuk di zona poso dan tidaknya, tapi menjelaskan bagaimana sih sebetulnya kalau kita puasa dengan mulai dari fajar sampai berbuka, kondisi tubuhnya itu. Baik Mas Khalili, kerabat Nur FM di mana sebagaimana kita ketahui bersama, pada saat puasa kita itu tidak makan dan minum selama kurang lebih 14 jam lamanya, dari saat fajar sampai kemudian maghrib saat berbuka puasa. Selama 14 jam ketika dimana pola sehari-hari kita itu kita makan 3 kali sehari, makan pagi, sarapan, makan siang, dan makan sore atau makan malam, maka pola makan kita balik. Nah, 14 jam itu sebetulnya merupakan suatu, dari kajian medis, itu merupakan suatu proses detoksifikasi tubuh. Detoksifikasi upaya tubuh untuk mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh, terutama ya di dalam pencernaan, di dalam sistem darah kita, sehingga sebetulnya dengan puasa itu orang akan menjadi lebih sehat. Terkait dengan imunitas, maka berdasarkan penelitian para ahli, sebetulnya dengan puasa itu justru kadar imunoglobulin di dalam darah itu terjadi peningkatan. Jadi imunoglobulin itu berperan di dalam kekebalan tubuh manusia, sehingga ketika aparatur yang sifatnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh ini keberadaannya justru meningkat, maka sudah barang tentu daya tahan tubuh manusia ketika menghadapi agen-agen atau penyakit dari luar tentunya justru menjadi peningkatan. Sehingga kalau kita simpulkan, termasuk juga daya tahan tubuh terhadap virus, terhadap bakteri, dan terhadap kuman-kuman yang lain, termasuk juga di sini virus corona, tentunya justru dengan puasa itu justru daya tahan tubuh kita justru malah terjadi peningkatan. Demikian Mas Khalil. Kalau malamnya Pak?
Maka kemudian ketika hemoglobinnya naik dan sebagainya tadi, Ya. pola makan malamnya apakah kemudian balas dendam atau gimana? Sepanjang puasa yang benar itu adalah justru terjadi perubahan pola dan terjadi perubahan jumlah intake masukan dalam tubuh kita. Oh. Jadi tidak boleh kemudian malamnya itu menjadi balas dendam. Kalau Bukannya paginya kita tidak makan 3 kali episode makan, malamnya kemudian menjadi makan bahkan ditingkatkan bisa 4-5 kali begitu. Maka tidak boleh, itu justru nanti justru memperberat fungsi dari organ kita, sehingga yang kita ingin dapatkan bahwa dengan puasa ini menjadi lebih sehat justru malah menjadi tidak tercapai itu. Satu lagi yang berkaitan nih, nanti Pak Rosad biar masuk nih. Kalau berbukanya seneng es itu Pak, cola es, sirup dan sebagainya itu, apalagi ada masa-masa ini kan kita malah justru dianjurkan untuk minum air hangat untuk agar Ya. Baik, jadi berkaitan dengan kebiasaan masyarakat ketika buka puasa langsung minum yang dingin atau es, memang ini sebetulnya tidak dianjurkan karena kan pencernaan kita dalam kondisi kosong. Lambung kita sedang kosong. Ketika sebetulnya yang diharapkan adalah makanan yang masuk itu yang sesuai dengan kondisi organ untuk berfungsi secara optimal, artinya di dalam suhu tubuh yang optimal 36 sampai 37 derajat begitu. Jadi makanan yang dalam suhu itu juga yang hangat mestinya, tidak panas sekali tapi yang hangat, itu yang bisa diterima tubuh dan bisa langsung berfungsi diproses dengan baik. Kalau dingin ketika suhunya di bawah 20 derajat, di bawah 10 derajat bahkan, itu tentunya justru terjadi reaksi yang sifatnya mungkin menjadi penolakan oleh tubuh gitu. kalau digeser misalnya nanti setelah terawih es ini guyonan ini Pak. Iya. Agar bakul es tetap payu gitu loh Pak. Ketika buka kita makan dengan masakan yang langsung siap untuk diproses dalam tubuh, misalnya makanan yang banyak mengandung glukosa, yang energi, kemudian makanannya juga hangat, maka ketika kemudian organnya sudah berfungsi lagi kembali, termasuk di sini adalah organ pencernaan tentunya, maka kemudian ketika beberapa jam sesudahnya, mungkin saat terawih, setelah terawih, kemudian pengen mencicipi masakan yang disukai, ya diperbolehkan saja. Asal nggak berlebihan. Asal tidak berlebihan. Menarik Pak Rosad. Ya. Pak Dokter, tadi saya sudah mendengar bahwa Pak Dokter gugus tugas di Kabupaten Rembang sebagai wakil sekretaris. Mudah-mudahan punya kapasitas untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, Pak. Update terakhir, Pak, di Rembang tentang pandemi ini, Pak. Penting untuk diketahui setiap saat untuk update terakhir yang masuk di DKK, Pak. Biar masyarakat juga tahu kayak apa. Penting sekali untuk mengedukasi, Pak. Terima kasih Pak Rosad. Dapat kami informasikan kepada seluruh kerabat Nur FM dimanapun Anda berada bahwa saat ini situasi kasus COVID-19 di Rembang, untuk kasus positifnya ada sebanyak 3 kasus positif ya. 3 kasus ini tersebar di 3 desa dari 3 kecamatan, yaitu dari desa Megal, Kecamatan Pamotan, dari desa Jeruk, Kecamatan Pancur, dan dari desa Waru, Kecamatan Rembang. Dari 3 kasus yang positif ini, 2 sudah sembuh, sehingga yang 1 masih dirawat di Rumah Sakit Sutrasno. Kemudian untuk PDP, pasien dalam pengawasan, total PDP yang ada di Rembang itu sebanyak 45 kasus. 45 kasus, kemudian dari 45 kasus itu 19 orang sudah sembuh. Itu sudah kembali ke rumahnya masing-masing, sudah sembuh. 5 orang sudah sembuh selamanya, dipanggil Yang Maha Kuasa. 5 orang meninggal dunia. Kemudian masih tersisa 21 orang yang sedang dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutrasno. Ini situasi PDP kita. PDP adalah pasien dalam pengawasan. Sedangkan ODP kita, orang dalam pemantauan, ini jumlah totalnya sampai saat ini ada sekitar 531 ODP se-Kabupaten Rembang. Nah, alhamdulillah dari 531 ODP padanya wajib dilakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing selama 14 hari. Maka yang 478 sudah selesai pemantauan, sudah selesai isolasi selama 14 hari di rumah masing-masing. Jadi tinggal 53 orang
yang saat ini sedang dalam isolasi atau karantina mandiri di rumahnya masing-masing. Saya tambah lagi bahwa kita juga kemasukan para pemudik atau dalam istilah kami ini namanya pelaku perjalanan, orang dari luar kota yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Rembang. Sejauh ini terlaporkan dari teman-teman Puskesmas sudah ada 9.538 pelaku perjalanan yang masuk hampir ke wilayah 10.000, Kabupaten Pak. Hampir 10.000. Demikian Pak Rosad Ya. kami sampaikan. Terima kasih Pak Dokter. Kerabat Nur FM dimanapun Anda berada, itu tadi penjelasan resmi dari otoritas di Rembang ini. Jadi misalkan ada WA dan sebagainya yang berseliweran itu tidak benar, bahwa inilah yang valid untuk kita pedomani dan Bisa kita dilihat di sampaikan COVID kepada masyarakat, Kabupaten Rembang, Pak. itulah tadi penjelasan yang valid dari pihak otoritas di Kabupaten Rembang. Pak Dokter, selanjutnya ini kan masih simpang siur Pak tentang masalah zona merah, zona kuning, zona hijau. Lalu di Rembang itu sebetulnya bagaimana Pak posisinya itu? Lalu kalau dikatakan zona merah, ada yang bilang seperti itu, ada yang masih hijau. Kriterianya bagaimana untuk pembuktiannya? Misalkan di suatu daerah ditetapkan zona merah, itu pembuktiannya bagaimana? Misalkan gitu Pak Pak Arif. Bisa dimulai dari pandemi itu Iya, apa dulu? pandemi. Baik. Saya akan cerita agak panjang ya Pak. Soal Silakan, Pak Pak. Rosad, Ya. terkait dengan corona ini, bahwa corona ini, virus corona ini sebetulnya kalau kita ikuti, virus corona itu sudah ada sejak lama, ditemukan kurang lebih pada tahun 1930-an. 1931 sudah ditemukan adanya virus Setelah corona. flu Spanyol. Bukan, di 1931 itu pada binatang. Oh, pada binatang. Pada binatang. Jadi sudah ratusan tahun sebetulnya virus corona itu ada di bumi kita ini yang ditemukan ini. Nah, kemudian pada tahun 1960-an corona ini baru ditemukan pada manusia, dia menginfeksi manusia, tapi belum menimbulkan penyakit yang parah. Nah, kemudian kita ingat baru pada tahun 2003 ini ada suatu wabah ya, SARS. SARS itu yang muncul di Hong Kong, di Taiwan waktu itu ya. Itu di tahun 2003. Itu SARS itu penyebabnya sama, virus corona seperti yang sama ini ada di pandemi, menjadi penyebab pandemi ini. Kemudian di tahun 2012 di Timur Tengah kemudian timbul MERS-CoV, Middle Eastern Respiratory Syndrome. Ini menyerang warga Timur Tengah, dan waktu itu sebetulnya kasusnya tidak begitu tinggi, tapi fatalitas kasusnya, angka kematiannya tinggi sampai 30% di MERS-CoV ini di tahun 2012. Nah, pada tahun akhir 2019 kemarin di Wuhan yang merupakan ibu kota dari provinsi Hubei di Cina, ditemukan suatu kasus pneumonia radang paru yang pada waktu itu di akhir 2019 belum diketahui ini penyebabnya apa. Nah, radang paru itu bisa disebabkan oleh bakteri, oleh infeksi jamur atau infeksi virus yang lain, tapi yang ini belum diidentifikasi ini virusnya apa. Nah, kemudian dimasuki awal 2020, kemudian pihak riset kesehatan Cina menemukan bahwa ini ternyata yang ada di akhir 2019 di Wuhan ini ternyata sama virusnya, mirip dengan yang ada di SARS di 2003 dan di MERS-CoV di 2012. Jadi dari keluarga virus corona. Nah, kemudian akhirnya ini kemudian virus yang bisa diisolasi, diidentifikasi ya sama tapi tidak serupa begitu ya, artinya satu keluarga begitu, dan kemudian WHO menamakannya menjadi COVID-19 itu. Singkatan dari coronavirus disease. Artinya spesifik virusnya itu COVID-19 itu yang menjadi nomenklatur kita dan sampai sekarang ditetapkan. Kemudian di bulan Maret 2020 WHO telah menetapkan sebagai pandemi. Pandemi itu artinya apa? Geblok dunia, wabah dunia. Seluruh dunia sudah terkena. Saat ini sudah lebih dari 200 negara di dunia yang terkena dari virus corona ini, dan jumlah kematiannya sudah demikian besar, sudah mendekati 200.000 orang yang meninggal dunia. Sehingga kalau kita lihat
Ini tidak peduli mau negara miskin, Maju. negara kaya, negara maju, negara berkembang, semua bisa tersasar dari virus ini. Ini sehingga virus ini menjadi potensinya sangat membahayakan umat manusia. Oke, demikian sekilas tentang virus corona ini. Terus zonasi Tentang zona Ya, Pak tadi, kemudian, pemetaan terkait tentang zona, zona. akhirnya Basisnya itu per kecamatan pada sekitar Desa. 2 Maret, awal Maret kemarin di Indonesia mulai masuk virus corona dan kemudian sudah 1,5 bulan berselang virus ini sudah menyebar seluruh provinsi di Indonesia sudah terpapar dari virus ini. Kemudian untuk menyebut suatu daerah ini dikatakan zona merah atau zona kuning atau zona hijau, okay. Sekali lagi bahwa dikatakan zona merah itu kalau daerahnya ini dikatakan sudah positif ada kasus corona COVID-19 ini, kemudian di dalam daerah tersebut sudah terjadi transmisi lokal, sudah terjadi penyebaran virus secara lokal. Artinya terbukti bahwa virus ini menularkan dari dalam suatu area itu. Misalnya ini, ada seseorang terkena virus corona ini di contohnya misalnya di Megal atau Waru. Megal yang pertama. Ya. Kemudian ada seseorang yang terkena di wilayah yang lain, contohnya di dalam Rembang, misalnya di Desa Waru, contohnya misalnya di katakanlah di Studio Nur FM ini di wilayah ini masuk gabungan kali ya. Kemudian orang yang terkena ini tidak punya riwayat bepergian atau ketemu dengan siapapun dari luar daerah, tidak punya riwayat bepergian dari luar daerah atau luar negeri atau manapun, tapi dia hanya punya riwayat berhubungan dengan seseorang yang tadi terkena virus positif itu. Sehingga kalau dengan demikian nanti disimpulkan menjadi terjadi transmisi lokal. Penyebaran virusnya sudah terjadi lokal di dalam area itu. Pada keadaan demikian baru dikatakan bahwa suatu daerah ini menjadi zona merah. Saat ini di Jawa Tengah yang sudah masuk menjadi zona merah adalah Kota Semarang dan Kota Solo atau Kota Surakarta. Begitu ya. Sehingga tapi secara awam masyarakat bahwa kalau sudah ada yang positif ya dianggap merah gitu ya, sehingga makanya kalau kita ini melokalisir saja berarti kan yang dianggap merah itu secara awam ya berarti di desa saja yang bersangkutan untuk ini hanya dalam rangka kehati-hatian begitu Bapak Rosati. Baik, Pak Ali sama Pak Rosat nanti kita lanjutkan gong bicara. Bicara apa saja yang penting ada maknanya. Bicara apa saja yang penting ada faktanya. 88,5 Radio Nur FM. Anda masih mendengarkan acara Gong Bicara bersama motivator Dr. Andes Arif Agung Holili. Gong bicara. Bicara apa saja yang penting ada maknanya. Bicara apa saja yang penting ada faktanya. Tadi pertanyaan Pak Rosat sudah dijawab oleh Pak Ali bahwa zonasi itu zona merah kuning basisnya sekarang ada di desa. Desa yang kemudian maka ketentuan-ketentuan yang kemarin dibahas juga oleh Nahdlatul Ulama untuk itu juga dilakukan basisnya seperti itu. Kewilayahannya seperti itu. Cuman pertanyaan sekarang Pak diskusi kita adalah saya berhipotesis bahwa tidak mungkinlah di Rembang ini tidak ada transmisi Pak. Bahwa virus itu menurut saya sudah kalau di Rembang saja ya terutama wilayah kota daerah-daerah itu kecuali yang orang yang sudah kayak tadi saya gambarkan bahwa orang Badui itu yang melakukan karantina diri ya bisa aman. Tapi karena transmisi mereka sudah bersinggungan dengan banyak orang. Nah kalau sudah begini menurut saya kan sebetulnya sepertinya zonanya juga sudah berbahaya bagi kita. Nah seberapa bahayakah bagi kawan-kawan masyarakat yang dalam hal ini tidak mau melakukan menjaga jarak dalam berhubungan, kemudian menjaga kesehatannya dengan cara mencuci tangan sedikit, kadang-kadang perlu ada penyemprotan sanitasi dan kemudian pakai masker seperti hari ini karena kadang kita buka, kadang kita tutup untuk standar-standar itu. Nah ini resiko-resiko yang harus masyarakat tanggung. Bukti ini aku ora nganggo masker ora kena ngoten-ngoten niku lho, itu yang seberapa bahaya yang harus ditanggung oleh mereka karena menurut saya transmisinya itu interaksi mereka itu sudah menurut saya sudah hampir menyeluruh kalau di Rembang
pojok omah itu ya sudah karena kita ke pasar, Ya. kemana-mana gitu Pak. Baik, soal ini memang betul ya, bahwa ketika dalam suatu masyarakat dinamis sekali, apanya transportasi, lalu lalang orang, saat ini saya kira tidak terhindari, dari Rembang sering juga keluar dan dari luar juga banyak masuk ke Rembang, maka bukan tidak mungkin memang bahwa virus itu bisa terbawa atau kemudian menyebar ke wilayah yang ada di Rembang. Sehingga kemudian yang terpenting adalah bagaimana kita mencegah agar masyarakat untuk tidak menjadi sakit. Nah, virus itu masuk ke dalam tubuh kita melalui tempat masuk virus, dalam istilah medis namanya port de entry. Port de entry dari virus itu ada 3. Yang pertama dari lewat mulut, yang kedua lewat hidung, dan yang ketiga lewat mata. Ya, di 3 itu yang menjadi port de entry dari virus corona ini. Sehingga bagaimana kita bisa menjaga agar virus itu tidak masuk ke port de entry kita ini. Hidung, mulut, mata. Ya, itu yang tempat masuknya. Kemudian cara penularan virus itu adalah dengan yang pertama melalui kontak langsung. Dalam bahasa kita sehari-hari gepok senggol, kontak langsung, berjabat tangan, cipika-cipiki. Karena bisa batangan ini Pak ya. Ya, itu namanya kontak langsung. Yang kedua adalah dengan melalui droplet. Droplet itu adalah percikan ludah, percikan air liur, percikan dahak atau batuk gitu ya. Nah, ini namanya droplet. Dan yang terakhir para ahli juga sudah sebagian menyatakan bahwa virus ini bisa menular melalui airborne, melalui hembusan udara. Nah, ini yang bahaya, bisa melalui airborne. Kalau airborne sudah menyeluruh pasti. Angin maka kemana-mana. Maka yang Mas Wali sampaikan tadi bahwa bukan tidak mungkin Rembang, ya bisa jadi memang virusnya sudah banyak, bisa jadi karena kalau memang metode nggak kelihatan Pak ya. Sebenarnya seperti itu dan virus ini sangat kecil. Nah, maka yang penting adalah bagaimana yang pertama menjaga agar virus itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Ya, agar virus tidak masuk ke dalam tubuh kita, maka yang pertama hindari kontak langsung. Jadi dengan tidak berjabat tangan. Prinsip-prinsip physical distancing itu tidak berjabat tangan, tapi cipika-cipiki Pak, tidak cipika-cipiki, duduk tidak saling berdekatan, ada ketika kita bertemu dengan seorang maka ada jarak minimal lebih dari 1 meter, gitu ya. Ini 1 meter ya, Pak. gitu. Kemudian yang kedua adalah mencegah agar virus tidak masuk ke dalam tubuh port de entry tadi dengan melakukan masker. Masker fungsinya adalah melindungi dua port de entry, ya, mulut dan hidung. Dan tambah satu lagi pakai kacamata, itu melindungi agar virus ini tidak masuk ke 3 tempat masuk ke organ tubuh kita. Port de entry. Ya. Yang ketiga adalah dengan cara meniadakan virus itu, mematikan atau meniadakan virus itu, maka dengan cara cuci tangan, kebiasaan cuci tangan pakai sabun dengan hand sanitizer dan seterusnya. Maka ini upaya kita untuk mencegah virus masuk. Ini jadi pas ya nasihatnya Imus. Ya. Kalau dawamul wudu, sering wudu kan insya Allah malah dawamul wudu itu obat paling mujarab, menjaga. Termasuk itu memang betul, itu betul. Karena kita menjaga kebersihan, menjaga kesucian. Artinya ketika kita mencuci tangan kita, anggota badan kita, maka virus itu sudah bisa larut keluar dan mungkin mati, gitu ya. Ya, yang berikutnya adalah agar ketika virus ini bisa menempel di tempat-tempat di luar tubuh kita itu, maka ya dengan jalan melakukan disinfeksi, dibersihkan, disemprot ya dengan larutan disinfektan sehingga virus itu mati. Jadi kalau yang ada virus yang di luar tubuh kita itu dilakukan disinfeksi, disemprot begitu sehingga mati. Yang mau masuk dicegah dengan cara tadi physical distancing, dengan pakai masker, dengan biasa cuci tangan pakai sabun. Kemudian kalau sudah terlanjur masuk gimana? Ya tingkatkan daya tahan tubuh kita.
ya. Vitamin C. Ya, dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan cara apa? Dengan Olahraga. banyak makan makanan bergizi, banyak makan buah dan sayur, Ya. dengan suplemen vitamin sehingga daya tahan tubuh kita kuat. Virus bisa masuk, boleh masuk, tapi ketika daya tahan tubuh kita kuat maka dia tidak akan menimbulkan sakit. Meskipun ini bisa menularkan juga orang lain. Nanti ini yang dinamakan OTG. OTG itu orang yang membawa virus tetapi tidak menampakkan gejala. Ini yang karena daya tahan tubuhnya dia lebih kuat dari orang virus tanpa itu gejala. ya, sehingga dia tidak sakit. Kasus di Wuhan, tapi ya. dia juga bisa menularkan ke orang lain ini. Ya. Gitu Pak Khalid. Tentang gizi itu terus berlaku Pak ya, konsep germas itu Iya, yang germas, betul. di luar itu sudah kita kampanye kemati-matian Ya, germas di jadi masyarakat. kita akan bersama Betapa dengan- pentingnya germas itu Oke, menjadi dengan sangat teman-teman menjadi dari Nahdlatul Ulama khususnya kita sudah bergandeng tangan mengkampanyekan germas kemana-mana ini. Saya menemukan momentumnya ketika pada saat corona ini germas sudah semakin kita budayakan di masyarakat. Nah ini yang kemudian ada pertanyaan Pak, ini menggelorakan tadi yang barusan dijelaskan oleh Pak Dr. Ali, kesadaran, membangun kesadaran kepada publik itu Masya Allah nih, patron misalnya Kiai juga kadang-kadang masih ada begini, saya tidak masuk ke wilayah itu sebetulnya Pak Rosad. Jumatan barang urusan Gusti apa jenenge? Wong masjid kok ora oleh, tarawih ora oleh itu. Nah, itu perdebatan itu tentunya nanti dengan perlahan bisa dilakukan. Nah, seberapa sih Pak sebetulnya tingkat kesulitan Pak, atau mungkin Pak Rosad malah bisa diskusi kesulitan kita untuk memberikan edukasi karena 3 hal kan Pak ya. Pak. Pencegahan, penindakan, edukasi. Edukasi ini menjadi paling penting sekarang. Nah, Pak Kapolres kemarin ya sebetulnya dimulai dengan desa siaga. Desa siaga dimulai dari siapa? Dari masing-masing rumah. Nah, kalau itu jadi aja sebetulnya gugus tugas kabupaten nggak begitu sibuk Pak kalau di setiap itu. Ya, saya ingin menambahkan pertanyaan Mas Solili Pak. Ini persoalan corona ini kan menjadi musuh kita, kerja kita bersama. Pemerintah sudah habis-habisan, sudah begitu maksimal, kalau tidak didukung masyarakat ya repot. Ketua IDI beberapa waktu yang lalu merasa berterima kasih ketika jajaran mereka dianggap sebagai garda terdepan ya, sebagai patriot untuk mengatasi, tapi beliau menolak itu. Sebetulnya yang di garda pertama itu bukan aparat kesehatan, masyarakat dia menolak. Masyarakat justru ya? Masyarakat ya. Idinya Jadi menolak. kalau idinya sampai seperti itu secara teknis oke, tapi kalau masyarakatnya mendukung sia-sia saja kerja yang dilakukan. Ini dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat, makanya perlu pentingnya itu. Nah di NU itu kan biasanya kalangan santri itu kan yang didengar oleh mereka itu kan tokoh-tokoh Patron. ulama. Ketika ada orang tanya kemarin, saya sempat di WA itu, Pak bagaimana Jumatan itu oleh Pak Dr. Agus itu bilang, kalau saya selaku orang medis saya mengatakan sebaiknya nanti terawih di rumah saja. Terus saya jawab, sekarang ini saya lebih mendengar saran dokter kok ketimbang sarannya tausiahnya para ulama. Apalagi faktanya dalam hal ini pendapat ulama itu beragam Pak itu. Ada yang berbeda dan sebagainya. Jadi rasional sekali kalau dalam persoalan ini para ulama itu harusnya tidak lagi membuka kitab sebagai rujukannya, tetapi harus mendengar dari apa yang disampaikan oleh para medis ini, yang saya pikir memang subjektif sekali yang disampaikan itu. Jadi tolong Pak supaya membangun masyarakat supaya saatnya untuk lebih mendengar dalam medis ketimbang mereka itu gitu Pak. Jadi kunci di dalam penanganan corona COVID-19 ini adalah memutus mata rantai transmisi atau penularan dari virus ini. Stop transmission itu yang terpenting. Jadi jangan sampai virus ini kemudian menular dari seorang ke orang yang lain. Salah satu jawaban dari stop transmisi ini adalah bahwa dianjurkan kepada masyarakat untuk sedapat mungkin berdiam diri di rumah, tidak kemana-mana, kecuali sangat penting, sehingga ketika seseorang berdiam diri di rumah saja itu sama dengan sudah tidak akan menularkan virus kemana-mana. Karena ada orang yang membawa virus, kalau dia berdiam diri di rumah, otomatis virusnya kan tidak akan terbawa kemana-mana dan tidak akan menular ke orang lain. Jadi kuncinya adalah
stop transmisi dengan berdiam diri di rumah. Begitu, itu yang terpenting. Nah, oleh karena itu tadi betul kalau Ketua ID mengatakan bahwa kuncinya ada di masyarakat. Ketika masyarakat ini sadar untuk masing-masing ini di dalam masa corona ini mau berdiam diri di rumah, maka sudah barang tentu ini bisa sangat mengurangi bahkan menyetop terjadinya transmisi virus ini. Nah, wujudnya juga memang artinya masyarakat menghindari adanya kerumunan, berkumpul dalam jumlah yang banyak. Dalam hal ini termasuk di dalamnya tentu pelaksanaan ibadah secara berjamaah di tempat-tempat ibadah, misalnya di masjid atau di musola atau di manapun. Sehingga yang paling baik memang bagaimana masyarakat itu mau menahan diri. Nah, ini kuncinya para ulama. Ya, yang warna yang bisa dijadikan patron ya terbah barang tentu memang para ulama. Kita gembar-gembor secara medis mengatakan stop transmisi, social distancing, physical distancing, ayo kita berdiam diri di rumah. Tapi ketika para patron ini tidak menganjurkan yang sama, saya kira masyarakat ini kesadarannya belum, sulit untuk muncul. Ada satu contoh ini Pak, contoh di Masjid Al-Akbar. Al-Akbar Surabaya itu orang masuk kalau mau jamaah itu sudah dikontrol. Begitu penumpangnya tidak memenuhi protokol penumpang, diisi 3 orang, jangan masuk. Terus sudah begitu, masuk, dia harus membawa plastik untuk ada sandalnya. Kemudian masuknya tidak boleh bareng, sudah pakai jarak. Nanti kalau di kita kan masih bisa sih jamaahnya di dalam diatur, tapi begitu keluar di masjid, ya pasti gitu. Yang transmisi tadi itu jaga jaraknya itu yang pasti agak susah. Apalagi misalnya kalau Jumatan ada takjilan, doa mesti oyo-oyo, anak segel-segelan. Nah itu. Nah ini kalau bisa saya kira ada solusi seperti yang dilakukan itu. Itu kan menurut saya sudah memenuhi Pak. Begitu masuk protokol dia harus naik mobilnya tidak boleh diisi hanya 2. Wong supirnya aja hanya 1, belakang 2. Itu terusan kemudian ketika masuk bawa sandal dan masuk tidak boleh bareng. Ada kayak sudah 3 titik-titik itu. Nah kemarin di masjid kita gitu, yang di bawah dibatasi Pak Rosad. Begitu di luar, nah yang di luar nggak pernah dapat ya, softnya ada di mepet-mepet lah itu yang kita di social distancingnya. Social distancing itu harus dilakukan secara konsisten dimanapun. Ya tidak hanya di softnya tidak bagus, wudhunya tidak. Dalam masjidnya sudah berjarak. Bagus, tapi begitu. Mulai gandengan kabeh, cipika-cipiki. Pak Ali, kita selalu kampanye pada masyarakat yang selalu ditekankan tuh oleh tokoh ulama, tokoh dari beberapa tokoh daerah itu, masyarakat waspada, ya, tenang, tapi tidak perlu panik Pak. Dalam rangka untuk ketenangan ini Pak, ya, biar masyarakat juga mendengar, kami ingin tahu Pak kesiapan tim medis ini, ketersediaan ADP itu Pak, bagaimana supaya masyarakat jadi nggak ada masalah kalau di tingkat APD, kemudian karantinanya sudah siap atau jumlahnya berapa itu. Lalu yang berikutnya adalah nanti trennya bagaimana Pak Nur di masalah ini, bagaimana trafiknya nanti, kira-kira ada yang memberikan sampai Pak Presiden sampai akhir tahun, lalu ada yang berdiri. Kalau menurut Pak di Rembang aja di lokal trennya kira-kira ke depan barangkali Pak ini punya itu aja biar tambah hati-hati masyarakatnya Pak. Pertama dapat kami sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Rembang saat ini telah menyiapkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Rembang, baik itu milik pemerintah maupun swasta, mulai dari puskesmas dan jaringannya sampai dengan rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang ada di Rembang. Ini sudah dalam satu kesatuan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 ini. Yang kedua, juga sudah disiagakan tenaga-tenaga kesehatan. Jadi ketika pemerintah menyatakan work from home untuk para ASN begitu, maka kita yang ada di lini kesehatan, puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan justru tidak ada itu. Justru kita harus malah justru ini sangat ini namanya bagi kami saya sampaikan ini saatnya tugas negara memanggil, maka para pelaku kesehatan, tenaga kesehatan ini harus berada di garis terdepan di dalam layanan kesehatan. Nanti personel sudah kita siagakan.
Nah, yang penting adalah bagaimana kita memberikan perlindungan kepada para personil atau tenaga kesehatan ini. Sejauh ini maka kita sudah APD senantiasa kita cukupi. Di awal itu memang sulit, Pak. Ya. Jadi di awal Ada dokter yang pakai jas hujan. Iya. Di awal itu masif Pak ya, tidak di Rembang aja. di seluruh Indonesia. Masif ya. Tapi mulai 2 minggu terakhir ini ketersediaan APD sudah cukup, sudah cukup. Saya kira tenaga-tenaga kesehatan sudah merasa lebih terlindungi. Berapapun yang dibutuhkan kita senantiasa cukupi APD di puskesmas maupun di rumah sakit itu. Kepada tenaga kesehatan juga kita berikan suplemen multivitamin, kita berikan sehingga mereka daya tahan tubuhnya juga meningkat. Nah, ini yang dapat kami sampaikan. Nah, minggu depan ketika nanti rapid test kami yang kita order sejumlah 2.500 rapid test itu sudah datang, maka kita akan melakukan rapid test kepada tenaga-tenaga kesehatan khususnya yang dari kami di puskesmas, begitu akan kita lakukan pemeriksaan rapid test bagi mereka karena mereka termasuk kelompok yang berisiko dalam hal ini. Untuk yang di rumah sakit ini sebagian sudah diperiksa dari sekitar 150-an yang diperiksa di rumah sakit dengan rapid test itu tenaga kesehatannya ternyata tidak ada yang positif kecuali hanya dua orang rapid test. Tapi rapid test itu sendiri saya tegaskan sensitivitasnya hanya sekitar 60-70%, dan seseorang yang dinyatakan rapid test positif belum tentu dia swabnya nanti positif. Tapi kalau sudah di rapid test positif maka kemudian harus dilakukan swab test. Nah, ini sudah dilakukan kepada yang bersangkutan tentunya. Sebelum ditutup oleh pemangku mata acara ini Pak. Tadi performanya kapan? Jadi kalau yang bahwa memang puncaknya itu Pak di kalau pemerintah melihat bahwa nanti puncak-puncak kasus ini ada di bulan Juni sampai Juli, kemudian nanti akan menurun kasusnya sampai di akhir tahun. Gitu. Tapi di Rembang kami lihat trennya bahwa dari kasus yang kita temukan 3 positif itu kita kasus terakhir kita temukan 2 minggu yang lalu begitu, dan sampai saat ini belum ada ketemu kasus positif lagi. Artinya sudah semoga ini membaik. Sudah bang 2 sembuh, yang 1 belum. Yang 1 belum, tapi sebenarnya sudah sehat. Sudah tapi tinggal nunggu swabnya. Hasil swabnya swab terakhir. Jadi yang masih dirawat ini sudah dilakukan pemeriksaan swab sebanyak 6 kali. Yang pertama dan protokolnya berapa kali itu Pak? Ya nanti sampai negatif. Oh sampai. Nanti 1-2 dia masih positif, masih di karantina. Kemudian seminggu kemudian diperiksa lagi 3-4 masih positif dua-duanya. Kemudian diperiksa lagi seminggu kemudian pemeriksaan 5-6 dan yang 5 positif, tapi yang 6 sudah negatif. Semoga nanti pemeriksaan yang ke-7 dan ke-8 negatif. Amin. Dan hari ini akan sembuh. Dengan demikian saya kira nanti pada gilirannya kasus ini kami harapkan dia bisa ditekan. Yang penting adalah upaya seluruh masyarakat untuk membantu di dalam mencegah penyebaran transmisi dari virus corona. Hati-hatinya berarti pas bulan Syawal itu, Pak? Iya, iya. Terutama ini kan kalau kita Lebaran ada tradisi silaturahim. Nah, ini saya kira juga pada gilirannya perlu masyarakat mempertimbangkan agar lebih bisa menahan diri, ingin silaturahimnya lewat media, online atau apa, sehingga ini tidak terjadi pertemuan atau kontak langsung, demikian sehingga tidak terjadi penularan virus corona ini. Terima kasih. Nanti sebelum ditutup oleh pemangku mata acara ini, Pak Ali, penting lagi-lagi judulnya adalah masyarakat tadi, tolong untuk diberi closing statement yang singkat padat, Pak Ali. Penting sekali untuk penekanan ini lagi-lagi, karena panjenengan adalah pemegang otoritas kesehatan di Kabupaten Rembang. Harusnya yang didengar orang nomor 1 ini yang tidak yang lain. Baik, saya Bapak Ibu, seluruh masyarakat Rembang dimanapun Anda berada. Yang pertama, bahwa memang virus corona ini memang begitu membahayakan. Tetapi Bapak Ibu semua tidak perlu panik, tidak perlu khawatir bahwa virus corona ini juga bisa dicegah. Upaya pencegahan itulah yang penting agar virus itu tidak masuk dalam tubuh kita sehingga menimbulkan penyakit. Nah, cara pencegahan itu dengan melakukan yang pertama
membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat dengan senantiasa membudayakan cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, melindungi diri kita dengan senantiasa memakai masker. Yang ketiga, dengan melakukan kegiatan-kegiatan prinsip-prinsip dalam melakukan kegiatan dengan prinsip sosial atau physical distancing. Senantiasa berdiam diri di rumah, tidak keluar rumah kecuali urusan yang sangat penting. Ketika bertemu dengan seseorang, tidak melakukan kontak langsung. Selalu menjaga jarak antar seseorang. Saya kira dengan cara-cara ini, maka virus ini dapat dicegah sehingga masyarakat bisa terbebas dari penyakit Corona ini, tidak menimbulkan kesakitan apalagi kematian. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih Pak Dr. Ali. Kerabat setia Nur FM, setidaknya ada beberapa catatan yang saya sampaikan bahwa pode entry di COVID-19 ini itu ada di 3, ada di mulut, hidung, dan mata. Maka kemudian transmisi bagaimana kita melakukan persentuhan dan sebagainya. Salaman itu efeknya apa? Salaman bariku biasanya terus demek irung, demek lagi. Kalau cipika-cipiki jelas malah gitu ya. Nah, kalau tadi juga disempatkan oleh Dr. Ali bahwa kalau sudah masuk ya kita harus tambah vitamin, tambah makanan-makanan sayur agar lebih kuat. Satu hal bagi masyarakat adalah membangun kesadaran bersama, dijaga dirinya masing-masing, dijaga keluarganya masing-masing dengan membiasakan tadi yang sudah disebutkan oleh Dr. Ali. Pak Dr. Ali Syafi'i, Pak Rosyad Shiddiq, terima kasih atas kehadirannya di Studio Nur. Dan saya Arif Agung Kholili, Gong Bicara. Bicara apa saja, yang penting ada maknanya. Bicara apa saja, yang penting ada faktanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.